Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat terus melakukan berbagai tahapan menjelang Pemilu Kada tahun 2024. Seperti apa kesiapan mereka, berikut penjelasannya dalam program iNews Dialog. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Leli Irawan menjumpai Anda dalam program Dialog iNews Sumut. Kita akan membahas topik tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2024. Dan saat ini sudah masuk kepada pendaftaran pasangan calon dan hingga menentukan penetapan pasangan calon. Dan kita akan berbincang langsung dengan Ketua KPU Langkat, Bang Dian Taufik Ramadan. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam, Kak Leli. Ya. Lancar semua pelaksanaan. Alhamdulillah lancar. Oke. Mudah-mudahan sampai 27 November ya, kita semua sehat. Amin ya. Oke Bang, bicara tentang tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2024, proses pendaftaran pasangan calon sudah selesai ya. Artinya sudah lakukan klarifikasi dan lainnya. Iya. Nah, tahapan selanjutnya apa yang akan dilakukan KPU Kabupaten Langkat? Ya, jadi tahapan selanjutnya yang pertama mungkin kami tanggal 19 nanti penetapan DPT. Karena ini kan salah satu bagian penting dari penyelenggaraan pilkada, tersajinya data pemilih. Kemudian di tanggal 23 nanti juga kami akan melakukan pleno terbuka penetapan nomor urut bagi pasangan calon. Gitu. Oke, penetapan DPT 19 dan 23 penetapan pasangan calon. Bukan penetapan, tapi penetapan pasangan calon itu nanti tanggal 22, tanggal 23 kita nanti cabut nomor urut. Oh, cabut nomor urut, artinya sudah mendekati ya, ini tinggal beberapa hari lagi ya. Sudah ya mepet-mepet semua waktunya. Sudah semua ya. Nah, untuk DPT sendiri berapa banyak di Kabupaten Langkat? Sampai saat ini di DPS kita itu masih di angka 781.000. 781.000. Iya, nanti kita lihat di DPT nanti berapa hasilnya, karena kita belum bisa sampaikan karena memang kita belum melakukan plenonya. Pleno terbuka. Ada kendala dalam penetapan DPT? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Semua yang para pihak pemangku kepentingan semua terlibat, sukseskan pilkada, termasuk di dalamnya penetapan DPT. Oke, penetapan DPT artinya dari penetapan DPT lanjut pada penetapan pasangan calon. Dari bakal pasangan calon menjadi pasangan calon. Pasangan calon. Nah, bisa disebutkan Pak dua pasangan calon yang sudah jadi pada tanggal 28 Agustus lalu kami pertama sekali menerima pendaftaran bakal pasangan calon atas nama Iskandar Sugito dan Adlita Mahidayat Sembiring. Lalu esok harinya pada tanggal 29 kami menerima pendaftaran bakal pasangan calon atas nama Haji Sa'ah Pandin dan Ibu Tiorita Boru Surbakti. Jadi di KPU Langkat itu kami menerima dua pasangan calon hingga akhir pendaftaran pasangan calon. Nah, setelah proses pendaftaran menuju pada penetapan pasangan calon dan bakal calon menjadi pasangan calon, nah itu ada proses lainnya yang dilakukan? Ya, ada banyak proses. Yang pertama kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemarin sudah dilaksanakan di Rumah Sakit Haji Adam Malik pada tanggal 31. Lalu juga kami melakukan klarifikasi terhadap dokumen syarat calon. Itu kita juga sampai ke Depok kemarin untuk mengklarifikasi dokumen yang disampaikan oleh calon. Jadi, kemudian beberapa kegiatan juga kita juga sudah sampaikan hasil berita acara klarifikasi terhadap syarat yang disampaikan oleh calon. Ini menarik nih, sampai klarifikasi ke Depok itu apa sih yang kira-kira? Iya, kita kan ada salah satu calon itu yang berdomisili di Depok. Jadi surat pengadilannya, SKCK-nya itu dari Polres Depok, surat pengadilannya tidak pernah dipidana itu juga dari Pengadilan Depok. Jadi memang kita harus klarifikasi sampai sana. Oke, memang harus dilakukan secara terang-terangan ya. Tidak kemungkinan pada pasal pemilihan nanti tidak ada kendala. Tidak ada kendala, benar. Oke, biasanya kan selalu kita dalam ya kita ketahui ya ketika proses pendaftaran bakal pasangan calon kemarin itu hampir serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Nah, ada yang dari 3 hari, ada yang menjelang akhir gitu kan. Nah, di KPU Langkat sendiri bisa diceritakan Bang, mungkin ada kendala dan sehingga memungkinkan perpanjangan waktu, apa hal yang dilakukan KPU? Kalau kendala alhamdulillah di tempat kami tidak ada ya. Kalau perpanjangan itu kan jika pada hari terakhir pada tanggal
akhir itu sampai dengan pukul 23.59 hanya satu pasangan calon, maka dilakukan perpanjangan waktu. Tapi karena di KPU Langkat tidak lebih dari satu pasangan calon mendaftar, sehingga tidak ada perpanjangan waktu, dan alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Alhamdulillah lancar-lancar, juga kami semua sehat-sehat, karena faktanya juga bahwa tahapan ini kan sangat singkat waktunya, makanya memang perlu ekstra tenaga, tapi alhamdulillah kami sudah bisa melaluinya, menjalankannya dengan baik sesuai dengan tahapan. Ya, artinya ini beruntun ya, dari tanggal 19 penetapan DPT masuk ke 22 penetapan ya, pasangan calon, dan tanggal 23 September penarikan nomor urut dari pasangan calon. Nah, ini persiapannya sudah dilakukan seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kan persiapannya sudah kita lakukan. Mudah-mudahan juga tidak ada kendala nanti untuk kegiatan-kegiatan tadi, misalnya penetapan DPT kita akan lakukan di Stabat juga. Kemudian penetapan dari bakal pasangan calon menjadi pasangan calon kita akan lakukan di Stabat. Itu nanti dalam pleno tertutup, pleno tertutup KPU. Kemudian untuk cobot nomor urut itu nanti dilakukan dalam pleno terbuka. Tapi nanti mungkin dalam suasana yang tidak terlalu riuh lah. Nah, pastinya kan pleno terbuka ini hampir semua partai politik hadir. Ya, nanti kita ketahui pasangan Odim dan Tiorta itu didukung 11 partai 11 politik, partai, benar. dan Iskandar Sugito serta Adri Tama itu 3 partai politik. Nah, bukan suatu pemakluman ya, artinya kan beberapa kali kita melakukan pelaksanaan pilkada, jadi kan mengantisipasi ke adanya kericuhan dari partai yang nanti 14 partai politik ini. Apa yang sudah dilakukan KPU dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam penetapan pasangan calon? Alhamdulillah juga kita juga sangat dibantu oleh Polres Langkat dalam hal pengamanan. Kemudian juga kita juga nanti di dalam kegiatan penetapan nomor urut nanti kita juga akan membatasi partisipan yang hadir. Jadi agar tidak ada, sebenarnya bukan kericuan lah, tapi euforia semangatnya saja. Jadi kita juga membatasi siapa peserta yang hadir nanti. Tentunya pimpinan partai politik, ya, peserta pilkada di Langkat kami hadirkan, juga nanti kami minta juga agar pasangan calon membatasi tim tim yang ikut mendampingi. Nah, ini sudah diinformasikan ke masing-masing partai ya, politik? nanti kita mungkin di hari Selasa atau Rabu kita akan informasikan ke pasangan calon. Gitu. Jadi masing-masing, kalau 11 partai berarti satu perwakilan setiap partai politik seperti itu ya. Teknisnya nanti gimana Bang untuk mungkin sedikit bocoran teknis pada saat penarikan nomor urut dari pasangan calon? Mungkin sederhana saja sih ya, mungkin konsep acaranya pasangan calon datang nanti kan, lalu kemudian kita ada seremoni sedikit, lalu kemudian melalui seperti biasalah nanti kita coba dulu siapa yang lebih dahulu ngambil nomor nanti begitu. Saya kira itu aja kegiatan yang sederhana. Ini pasti panjang ya pembahasannya, urutan. Artinya KPU Kabupaten Langkat sudah melakukan persiapan mulai dari penetapan DPT, penetapan pasangan calon, bahkan penarikan nomor urut dari pasangan calon sampai teknis pelaksanaan. Nah, ini kita masuk pada masa kampanye. Nah, ini bagaimana teknis dari pelaksanaan kampanye nanti? Sebenarnya untuk masa kampanye nanti kita juga belum susun ya jadwal terkait jadwal. Cuman memang waktu sudah ada di dalam PKPU, tapi memang nanti untuk teknisnya itu memang belum sampai kami susun secara detail. Misalnya di tempat mana saja nanti yang akan kita buat untuk kampanye rapat terbuka umum itu memang belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, tapi sudah gambaran paling tidak ada. Artinya kan dari kampanye sampai debat dan lainnya itu sudah harus sudah. Kalau persiapannya sudah kami siapkan, artinya ancar-ancar kegiatannya gitu sudah kami siapkan. Ini juga tim kita juga terus bekerja karena memang waktunya singkat gitu ya. Dengan juga sumber daya manusia kita, jadi memang semua kita sudah membagi, sudah kita breakdown seluruh kegiatan kita sehingga satu tahapan pun tidak ada yang terlewatkan. Didukung dengan daya yang cukup. Insya Allah didukung dengan sumber daya manusia yang ada di KPU Langkat. Mudah-mudahan kami berkeyakinan tidak ada satu tahapan pun yang terlewatkan.
Artinya kesiapan dari tim juga ya, para komisioner dan juga tim lainnya untuk persiapan pelaksanaan Pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak di Sumatera Benar. Utara. Nah, ini sendiri seperti artinya teknis-teknis yang di lapangan juga perlu kita koordinasikan dan perlu kolaborasi juga dengan pihak terkait. Nah, ini dengan pihak pengamanan dalam hal ini TNI Polri untuk pengamanan pemilu ini bagaimana? Ya, alhamdulillah kan hubungan kami tidak hanya secara kelembagaan tapi silaturahmi kami dengan Polres Langkat dengan Dandim Langkat juga ini juga terjalin baik, sehingga saya kira kami semua sepakat bahwa suksesnya pilkada ini adalah kewajiban kami, sehingga kami sudah saling bahu membahu ya, untuk mensukseskan pilkada Langkat dan pilkada Provinsi Sumatera Utara. Oke, baik. Paling tidak dengan adanya pelaksanaan ini tadi sudah ada tahapan-tahapan dari proses pendaftaran, pencalonan, penetapan, bahkan penarikan nomor urut dari pasangan calon, koordinasi dengan pihak kepolisian. Apa yang perlu dilakukan KPU lagi untuk berjalan lancarnya proses pilkada ini? Saya kira tentu salah satu yang variabel penting dari suksesnya pemilu atau pemilihan itu partisipasi. Partisipasi. Nah, ini kan di beberapa pemilihan partisipasi ini masih menjadi perhatian ya, perhatian banyak orang karena rendahnya partisipasi pemilih. Tentu kegiatan ataupun aktivitas yang triggernya itu, yang tujuannya itu menghadirkan masyarakat pada tanggal 27 November nanti itu yang penting. Nah, salah satunya kan kami juga apresiasi kegiatan yang dilakukan hari ini, kami diundang, ini kan juga dalam rangka kegiatan partisipasi masyarakat. Kami berterima kasih kepada iNews TV, mudah-mudahan ini ditonton oleh warga Langkat, kemudian warga Sumatera Utara pada umumnya, sehingga tidak ada yang tidak hadir pada tanggal 27 November nanti. Ya, partisipasi, kita bicara partisipasi dan terkait juga dengan DPT dari 781 ini, itu bisa ditabulasi jumlah yang paling banyak. Apakah usia Gen Z atau tetap pemilih kita itu memang di Gen Z. Banyak ya? Iya, di angka 40% itu di Gen Z kita. Makanya memang banyak kegiatan partisipasi kami yang segmennya itu kami masuk ke wilayah-wilayah Gen Z. Kita ke sekolah, kita ke kelompok-kelompok pemuda-pemuda ini. Karena memang angka paling tinggi itu di mereka. Gitu. Nah, jadi, sosialisasi dilakukan kepada sosialisasi itu? Terus kita lakukan dalam sosmed kita, gitu. Kita hadir ke tempat mereka, ke sekolah, ke pertemuan-pertemuan mereka, ke geng-gengnya mereka, bahkan kita hadir gitu dalam rangka menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah nanti dilakukan tanggal 27 November. Hadirlah, begitulah kira-kira. Oke, imbauan untuk partisipasi. Himbauan, ya. Oke, pastinya banyak harapan dan juga dukungan dari berbagai pihak untuk jalannya lancarnya perjalanan pelaksanaan pilkada ini sendiri. Nah, apa saja sih harapan yang yang diharapkan dari KPU Langkat? Tidak hanya soal pengamanan, kolaborasi, partisipasi masyarakat yang perlu. Kalau saya pribadi tentu kegiatan seperti begini ya, kawan-kawan, teman-teman kita di media mungkin bisa konsen juga ya. Mungkin apa yang dilakukan iNews hari ini mungkin bisa juga ditiru oleh media-media yang lainnya gitu kan, menggalakkan, mengkampanyekan agar masyarakat itu bisa hadir sebenarnya. Karena kan partisipasi ini penting. Ukuran keberhasilan pemilu ataupun pemilihan itu tidak hanya tersajinya DPT, ya kan, tidak adanya PHPU, tapi juga salah satunya itu kehadiran orang. Kehadiran orang pada hari pemungutan suara. Jadi bisa himbauan mungkin sebagai pada masyarakat ya. Closing statement. Ya, closing statement ya, kami KPU Langkat berharap utamanya untuk warga Langkat, warga Sumatera Utara dapat hadir pada tanggal 27 November nanti memberikan suaranya. Ya, ada 2 surat suara untuk pemilihan Bupati, Wakil Bupati Langkat, dan surat suara untuk pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Dian. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan dan wacana yang terbuka bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi terus untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Sumatera Utara. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa, saya Lewi Irawan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.